Halo semua, perkenalkan saya Rafitri Lufiesiaan, NIM 3213122020. Saya merupakan mahasiswa dari kelas E 2021, Prodi Pendidikan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tradisi tari kenduri laut. Sebenarnya apa sih tradisi tari kenduri laut itu? Nah, agar kita sama-sama mengetahui apa itu tradisi tari kenduri laut dan bagaimana prosesnya, mari sama-sama kita simak video berikut ini. Tradisi kenduri laut di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Tradisi kenduri laut adalah salah satu tradisi tahunan yang sering dilakukan masyarakat pesisir di Pulau Sumatera, salah satunya di daerah Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Tradisi ini dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur masyarakat atas hasil laut yang mereka dapatkan, selain sebagai upacara adat. Tradisi kenduri laut ini juga menjadi salah satu daya tarik bagi para wisatawan yang datang ke sana, karena selain dilakukan acara ritual yang bersifat sakral, tradisi ini kemudian juga dimeriahkan dengan berbagai acara seperti perlombaan, pertunjukan, dan acara hiburan lainnya. Asal-usul tradisi kenduri laut. Tradisi kenduri laut ini merupakan salah satu tradisi warisan budaya masyarakat pesisir di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Tradisi sejenis juga banyak dilakukan oleh masyarakat pesisir pantai Sumatera lainnya. Namun masyarakat Tapanuli Tengah memiliki caranya sendiri untuk melaksanakan kenduri laut ini. Dilihat dari letak geografisnya, Tapanuli Tengah sendiri merupakan salah satu daerah yang terletak di pesisir pantai barat Sumatera Utara, sehingga sebagian besar masyarakat di sana menggantungkan hidupnya dari hasil laut, sehingga banyak juga yang berprofesi sebagai nelayan. Sebagai ungkapan rasa syukur atas hasil laut tersebut, kemudian diadakan upacara kenduri laut ini. Fungsi dan makna tradisi kenduri laut. Pada dasarnya tradisi kenduri laut ini dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur masyarakat atas hasil laut yang mereka dapatkan. Selain itu, tradisi juga sebagai pengharapan agar selalu diberikan hasil yang melimpah untuk ke depannya dan diberikan keselamatan bagi para nelayan. Bagi masyarakat di sana, tradisi sedekah laut ini juga dimaknai sebagai hubungan antara manusia dan alam, di mana alam selalu memberikan kehidupan kepada manusia, sehingga untuk membalas kebaikan alam tersebut, manusia wajib untuk menjaga dan melestarikannya agar bisa selalu memberikan kehidupan baik kepada mereka maupun anak dan cucu mereka. Pelaksanaan tradisi kenduri laut. Tradisi kenduri laut ini biasanya dilaksanakan setahun sekali pada bulan Oktober di salah satu pantai di daerah Tapanuli Tengah. Pelaksanaan tradisi ini biasanya dilakukan dalam dua prosesi, yaitu prosesi ritual dan prosesi perayaan. Prosesi ritual ini biasanya dilakukan pada malam hari, dengan diikuti oleh perwakilan dari beberapa kecamatan di Tapanuli Tengah, dan setiap perwakilan harus membawakan beberapa persembahan berupa hasil bumi. Prosesi tersebut merupakan prosesi inti dalam tradisi kenduri laut ini dan dianggap sakral. Kemudian pada siang harinya dilanjutkan dengan prosesi perayaan yang dimeriahkan oleh berbagai hiburan seperti atraksi budaya maupun perlombaan. Atraksi budaya tersebut diantaranya seperti tarian tradisional dan berbagai kesenian tradisional lainnya. Selain itu ada juga beberapa perlombaan seperti lomba perahu, layang-layang, dan lain-lain. Walaupun bukan merupakan acara inti dalam tradisi kenduri laut,
ini. Namun acara hiburan tersebut cukup menyedot perhatian masyarakat. Karena pada prosesi tersebut banyak juga masyarakat yang mengikutinya. Nilai-nilai dalam tradisi kenduri laut sebagai salah satu warisan budaya. Tradisi kenduri laut ini sangat kaya akan nilai-nilai di dalamnya, terutama nilai budaya dan kehidupan. Nilai kehidupan, seperti yang dijelaskan sebelumnya, tradisi kenduri laut ini merupakan representasi dari hubungan manusia dengan alam, di mana alam selalu memberikan kehidupan untuk manusia. Dan untuk membalas kebaikan alam tersebut, manusia wajib untuk menjaga dan melestarikan alam, agar alam senantiasa memberikan kehidupan untuk mereka dan anak cucu mereka. Nilai budaya. Tradisi kenduri laut ini merupakan salah satu warisan budaya yang ditinggalkan oleh nenek moyang. Tentunya tradisi ini syarat akan makna dan nilai-nilai serta filosofi di dalamnya, sehingga harus terus dilestarikan agar tidak hilang seiring dengan perkembangan zaman. Perkembangan tradisi kenduri laut. Dalam perkembangannya, tradisi kenduri laut ini masih terus dijaga dan dilestarikan hingga sekarang. Tradisi ini masih terus dilaksanakan setiap tahunnya dan dimeriahkan oleh berbagai acara hiburan bertema budaya lokal maupun modern yang disesuaikan. Selain sebagai bagian dari budaya, tradisi kenduri laut ini bahkan juga menjadi salah satu daya tarik bagi para wisatawan yang datang ke sana. Dengan meriahnya tradisi kenduri laut ini tentu bisa juga menjadi sarana untuk memperkenalkan pada masyarakat akan tradisi serta budaya masyarakat Tapanuli Tengah, sehingga tetap lestari dan tidak hilang seiring dengan perkembangan zaman. Sekian pengenalan tentang tradisi kenduri laut di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan Anda tentang tradisi dan budaya masyarakat di Indonesia. Setelah kita mengetahui bagaimana tradisi tari kenduri laut, sekarang mari kita melihat bagaimana proses pelaksanaan tradisi tari kenduri laut ini. Kita saksikan bersama-sama dalam video berikut ini. Berbagai macam bentuk ritual adat istiadat masyarakat maupun komunitas di Indonesia dalam memanjatkan syukur kepada Sang Pencipta, dalam menunjukkan rasa syukur mereka atas melimpahnya hasil tangkapan mereka selama melaut. Salah satunya dengan menggelar ritual kenduri laut, seperti yang digelar masyarakat nelayan di Kelurahan Hajoran, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Ratusan warga terlihat begitu antusias mengikuti seluruh kegiatan tradisi ritual kenduri laut yang digelar di kawasan tepi pantai bahkan hingga ke tengah laut. Sebelum memasuki prosesi penting dalam ritual kenduri laut itu, salah seorang pawang yang diunjuk masyarakat terlebih dulu memanjatkan doa-doa keselamatan. Usai doa bersama, sejumlah sesaji yang telah disiapkan seperti singgang ayam dan beras kuning kemudian dibawa beramai-ramai dengan menaiki kapal hias untuk diarungkan ke tengah laut. Selain menghanyutkan sesaji, warga juga menancapkan bendera putih yang diikat di sebelah ujung muara Batu Pari, atau sering disebut dengan sebutan Mambang Danau yang terletak bagian timur perairan Laut Tapanuli Tengah. Sebenarnya kalau kenduri
kenduri laut ini ada kenduri besar, ada kenduri kecil. Adapun cara yang kita buat itu tadi, itu adalah cara yang sederhana. Nah, cara yang sederhana, umpamanya kita cari daun kayunya, daun kayu yang biasa dikatakan itu sebagai stasiun tawar laut. Tujuannya dan maknanya sudah kita pikirkan apa? Pertama, untuk mendapatkan rezeki. Yang kedua, selama masyarakat situ mengambil ikan itu tanpa ada memulangkan daripada nyawa ikan tersebut. Dengan adanya seperti itu, ya pandailah orang yang di situ mensyukuri dari nikmat yang sudah diambil orang itu tadi, dari nyawa ikan itu. Dari itulah makanya kita jadi berikan sedikit apa yang kita makan yang di darat dan kita kasih kepada ikan yang ada di laut. Itulah tujuannya tadi. Adapun makna bendera ini tadi itu sebagai alam ataupun alamat tanda bahwasanya daerah itu sudah mengadakan kenduri laut. Makanya kita dirikan di mana kehendak daripada masyarakat yang kiranya tidak masuk di wilayah yaitu masyarakat lain. Bagi warga, tradisi kenduri laut ini merupakan tradisi yang telah dilakukan secara turun-temurun dan dilaksanakan setiap sekali 1 tahunnya. Tradisi ini juga tidak hanya untuk mendapatkan berkah, namun juga dipercaya dapat menolak bencana serta menjauhkan masyarakat nelayan dari bahaya terlebih saat sedang mencari ikan di laut. Daerah Jorani ini, kalau sebetulnya ini sudah menjadi adat istiadat dari nenek-nenek moyang dulu. Cuman karena ini tidak diadakan lagi setiap tahunnya. Setiap ada niat saja baru dilaksanakan. Biasanya memang sekali 1 tahun. Biasanya dulu sekali setahun diadakan. Saya merasa sangat puas lah atas pelaksanaan kenduri laut ini karena saya juga nelayan. Saya juga merasa puas karena kami di laut ini memohon keselamatan dan meminta rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup dari seluruh kegiatan ritual kenduri laut tersebut, seluruh masyarakat yang hadir kemudian akan bersama acara ritual kenduri laut ini memang cukup sering digelar di masyarakat Indonesia, dan hal ini membuktikan Indonesia penuh keanekaragaman budaya dan adat istiadat. Dari Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Sibolga 1 melaporkan. Setelah kita menyaksikan beberapa video di atas, kesimpulan dari materi pembelajaran tradisi tari kenduri laut yaitu yang pertama, hal yang mendasari terjadinya tradisi kenduri laut. Karena tari tradisi kenduri laut ini sebagian besar apakah masyarakat memiliki mata pencarian sebagai nelayan. Kenduri bahari adalah wisata budaya dengan tujuan ungkapan rasa syukur berhasil bahari yang didapat. Tradisi kenduri laut poli diselenggarakan pada Pulau Sumatera, namun Tapanuli Tengah memiliki keunikan sendiri dalam melaksanakannya. Tradisi ini yaitu mereka melakukan sedekah alam dengan pengharapan buat kelimpahan bahari pada waktunya akan tiba, serta keselamatan para nelayan ketika melaut kenduri laut ini. Tidak berupa acara seremonial masyarakat, tetapi juga terisi banyak sekali program hiburan seperti perlombaan perahu naga, lomba layang-layang, dan lain-lain. Proses pelaksanaan terbagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama, prosesi berupa ritual. Prosesi ritual menjadi proses inti pada tradisi kenduri laut ini dilaksanakan pada malam hari. Setiap perwakilan dari 11 kecamatan akan membawa apa yang terjadi di bumi mirip padi
pisang, jengkol, dan ternak piaraan yang akan mereka pamerkan di atas anjung secara berganti. Yang kedua yaitu proses seremoni. Proses kedua dilangsungkan pada siang hari. Pada acara kedua inilah akan diisi dengan hiburan seperti perlombaan. Walaupun kenduri laut memiliki keunikan sendiri pada masa era globalisasi, sekarang tradisi ini sudah jarang dilakukan oleh masyarakat yang biasa mereka melaksanakan setahun sekali pada bulan Oktober. Sekarang mereka akan melaksanakan tradisi ini jika mereka menginginkan melakukannya dan jika tidak menjadi kewajiban lagi setahun sekali. Oleh karena itu, video saya kali ini bertujuan untuk melestarikan tradisi ini agar tradisi ini kembali dilakukan oleh masyarakat sekitar, di mana tradisi ini seperti kewajiban para nenek moyang mereka.